Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Bisil, saya dokter yang berjalan di Rumah Sakit pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum itu di sini saya izin untuk identifikasi ya data diri Ibu terlebih dahulu. Saya izin sambil menulis ya Bu. Ibu dengan nama siapa? Ibu Susan. Ibu Susan. Tanggal lahir atau usianya berapa Bu? Sekarang usia saya 30 tahun. 30 tahun, jenis kelaminnya perempuan ya Bu. Alamat tempat tinggalnya di mana Bu? Di Nias. Oke, kalau gitu Mama suku apa Bu? Sunda. Oke, untuk status pendidikan terakhir apa Bu? Kuliah. Kuliah. Lalu untuk kesibukannya saat ini apa? Saya ibu rumah tangga sih. Oh, berarti sudah menikah ya Bu? Oke, baik Ibu, di sini kita akan melakukan tanya jawab ya Bu, yang dimana untuk membantu saya adalah melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Dan di sini ada beberapa pertanyaan mohon dijawab ya Bu. Oke, baik Ibu, kalau boleh tahu untuk mens pertama apakah ingat Bu? Kapan? Kayaknya 5 Oktober. Oke, 5 Oktober. Oh, 5 Oktober tahun berapa Bu? 2024. 2024. Lalu untuk tadi udah menikah ya Bu? Oke, lalu untuk jumlah anaknya sekarang berapa Bu kalau boleh tahu? 2, oke. Lalu berarti yang diperiksa sekarang ini yang anak ketiga ya Bu? Oke. Lalu untuk siklus menstruasinya sendiri bagaimana Bu? Teratur sih. Teratur, oke. Apakah sekarang lagi menstruasi Bu? Saat ini tidak. Oh ya tidak. Lalu, oh ya Bu, untuk riwayat menstruasinya yang terakhir itu untuk siklusnya apakah normal Bu atau tidak? Normal ya, seperti biasa. Lalu ini Bu, kalau boleh saya tahu hari pertama hari terakhir kapan Bu? Yang pertama itu saya itu yang Oh itu HPHT. Iya. Untuk HPHT-nya yang 5 Oktober 2024 ya Bu? Iya. Oke, sebentar ya Bu, saya coba untuk menyimpulkan ya Bu untuk usia dari kehamilan Ibu. Di sini karena HPHT-nya itu 5 Oktober 2024, ini akan saya jumlah yang dimana tanggal dikurang dengan tanggal, bulan dikurang dengan bulan dikali dengan 4, 1 bagi 3. Kemudian hasilnya itu dari hasil perhitungannya di sini kurang lebih untuk kehamilannya itu 30 sampai 31 minggu ya Bu untuk kehamilannya setelah saya hitung HPHT-nya. Oke, lalu Ibu apakah sebelumnya ada riwayat melakukan sesar Bu untuk kehamilannya? pertama. Anak pertama sesar. Untuk anak keduanya bagaimana? Normal. Oke, lalu apakah pernah mempunyai riwayat persalinan ekstraksi dengan vakum Bu? Lalu apakah pernah melakukan kuretasi? Pembersihan, oke. Lalu Ibu apakah mempunyai riwayat penyakit jantung, asma, diabetes, hipertensi atau kelainan pembekuan darah lainnya Bu? Enggak. Oke, lalu apakah pernah melakukan operasi Bu selain tadi sesar di area perutnya? Oke. Lalu apakah di keluarga apakah mempunyai penyakit genetik atau diturunkan Bu? Enggak sih. Tidak ada. Lalu apakah ada riwayat penyakit TBC Bu? Enggak. Oke, lalu tadi diabetes tidak ya Bu? Nah, untuk di sini saya akan tanyakan ya Bu, karena usia kehamilannya itu kurang lebih sudah 30 sampai 31 minggu, berarti apakah Ibu merasakan ada gerakan janin yang Ibu rasakan? Kayak nendang-nendang. Oh, nendang. Lalu apakah Ibu merasakan seperti ada kontraksi dari perut Ibu? Ada beberapa kali. Apakah Ibu sering BAK Bu yang dari biasanya? Tiap sore. Oke. Lalu apakah ada ya bengkak di area kaki yang menyebar hingga ke badan? Ada. Ini bagian kaki. Oh, di kaki. Lalu apakah ada masalah yang berhubungan dengan pembesaran rahim karena buang air kecil yang keseringan Bu? Tidak. Lalu apakah Ibu merasakan ada perdarahan yang berlebih dari, mohon maaf, dari area genital Ibu atau ketubannya itu apakah ada keluar cairan Bu? Tidak. Lalu di sini baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan ya Bu, yang dimana prosedurnya itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga saya akan melakukan perabaan di beberapa area dari kandungan Ibu. Nah, ini untuk membantu saya menemukan apakah mungkin ada
Dan mungkin di beberapa pemeriksaan ini akan membuat ibu merasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah ibu bersedia? Ya. Oke, nanti saya akan berikan surat persetujuan. Nanti silakan ibu tanda tangan. Mungkin itu saja ibu. Silakan menunjukkan pemeriksaan. Saya akan berikan oleh beliau. Terima kasih bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah mencuci tangan menurut WHO. Kemudian di sini pasien juga sudah berbaring. Sebelumnya ibu, perkenalkan saya Dr. Prisil. Saya dokter yang akan melakukan prosedur yang tadi melakukan anamnesis pada ibu. Di sini yang seperti sudah saya jelaskan, saya akan melakukan perabaan di beberapa bagian tubuh ibu, sangat minimalisir ya ketidaknyamanan, dan ini juga tidak berbahaya bagi janin ibu meskipun ada ketidaknyamanan. Nah, jadi ibu tidak perlu khawatir ya. Dan juga apakah ibu mengerti dari prosedur yang akan dilakukan? Nanti dong. Baik, di sini saya juga sudah. Apakah ibu menyetujuinya, Bu? Setuju. Oke, baik. Di sini saya juga ditemani oleh asisten saya, yaitu ada perawat perempuan yang menemani saya dan juga suami ibu ya, ada yang menemani. Kemudian di sini ibu sudah buang air kecil ya sebelumnya. Dan juga di sini saya sudah persiapkan alat-alat, di mana pertama itu ada juga suhu ruangan yang nyaman, pencahayaan yang cukup, dan juga pita, ada pita ukur, lalu ada stetoskop manual, dan juga kemudian ada stetoskop dan sphygmomanometer, lalu ada termometer. Ini. Kemudian di sini saya sudah mencuci tangan 6 langkah WHO, dan juga di sini pasien sudah berbaring di meja pemeriksaan dalam posisi 30 sampai 45 derajat dan sudah ditutupi dengan selimut. Kemudian di sini kita mengukur dari tinggi ukur fundus uteri, di mana kita persiapan pita ukur pertama, yang dimana untuk pita ukur ini di sini saya sebagai dokter berdiri di bagian sisi kanan pasien, kecuali jika tidak. Kemudian kita memastikan dari aksis uterus berada pada garis tengah tubuh, dan juga jika diperlukan kita dapat lakukan reposisi uterus dan janin agar berada di garis tengah seperti ini. Kemudian kita palpasi terlebih dahulu dari fundusnya dengan sisi radial dari jari telunjuk. Baik, setelah teraba fundus uteri, kita letakkan ujung pita ukur pada bagian tengah fundus. Baik, kemudian kita tarik mencapai bagian dari atas tulang kemaluan. Nah, di sini di mana kita dapat dilakukan sebaliknya dengan ujung pita ukur pada superioris symphysis pubis dan rentang pita ukur sampai fundus uteri. Nah, di sini kita lihat dari angka dari pita ukurnya yang menunjukkan tinggi fundus uteri. Jika dengan ukuran inci, maka kita lihat bagian sebaliknya yang menggunakan ukuran sentimeter. Nah, di sini kita lakukan pengukuran sebanyak minimal 2 kali. Kita kedua untuk menentukan tinggi fundus uteri. Kemudian kita pemeriksaan Leopold 1, di mana posisi pasien itu sedikit fleksi, di mana untuk Leopold 1 ini pemeriksa akan menghadap pasien. Kita letakkan ujung jari pemeriksa pada fundus dan palpasi bagian janin berada dalam fundus uteri dengan kedua tangan pemeriksa. Bila diperlukan dapat digerakkan dengan lembut atau gentle, dan kita eksplorasi bagian dari fundus dengan jari pemeriksa, dan kita identifikasi bagian janin yang berada dalam fundus uteri. Nah, di sini untuk bokong akan teraba massa besar dan lunak, dan kepala terasa massa bulat di sini dan dapat digerakkan dengan mudah. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold 2, di mana kedua telapak tangan pemeriksa itu dipindahkan ke dua sisi lateral uterus, dan kita lakukan palpasi dengan jari untuk menentukan bagian janin yang berada pada masing-masing sisi uterus. Nah, untuk punggung itu akan teraba bagian yang terasa keras dan juga resisten, dan untuk bagian eksternitasnya itu akan teraba bagian kecil, irregular, dan mudah digerakkan. Lalu pemeriksaan Leopold 2, di sini kita palpasi perut atau abdomen tepat di atas symphysis pubis pada bagian dengan satu tangan dengan cara menggenggam bagian bawah janin untuk mengidentifikasi bagian janin. Jika bagian bawah janin belum masuk pintu atau atas panggul, itu dapat mudah digerakkan. Nah, jika sulit digerakkan, artinya janinnya itu sudah di pintu masuk panggul. Untuk kepalanya itu akan teraba bulat dan keras, untuk bokongnya itu akan teraba bulat, lembut, dan asimetris.
Untuk Leopold 4, ini untuk pemeriksa menghadap di bagian kaki pasien seperti ini. Kemudian kita letakkan kedua telapak tangan pada bagian bawah dari uterus dengan ujung-ujung jari itu kedua tangan memegang bagian bawah janin, dan pemeriksa memberikan tekanan lembut searah sumbu pelvik. Untuk konvergen, jika kedua ujung jari tangan dapat bertemu, artinya bagian bawah janinnya itu belum masuk dari pintu atas panggul. Untuk sejajar H2 sampai H3, itu bagian bawah janin sudah masuk pintu ke atas panggul. Untuk divergen, jika kedua ujung jari kedua jari tidak bertemu, artinya bagian bawah janin itu sudah masuk pintu atas panggul. Di sini kita lakukan auskultasi. Di sini kita persiapkan stetoskop monaural. Kita pakai tangan yang tidak dominan untuk mengambil stetoskop. Kemudian kita letakkan bagian dasarnya pada punggung janin yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita letakkan telinga pada bagian phone dari stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin atau DJJ. Kita bandingkan dengan cara mempalpasi denyut jantung ibu dengan tangan kiri. Kemudian jika DJJ tidak terdengar karena dinding abdomen ibu yang tebal atau gemuk, maka kita letakkan bagian dasar stetoskop pada area yang paling tipis, misalnya 3 cm di bawah umbilikus ibu. Oke. Kemudian di sini kita dengarkan dan hitung frekuensi DJJ-nya setiap 5 detik. Kita lakukan lagi sebanyak 3 kali dengan intervensi masing-masing 5 detik. Dan kita dengarkan selama 1 menit untuk mengidentifikasi irregular. Kemudian kita catat perbedaan dalam hitungan setiap 5 detik dapat digunakan untuk monitoring ritme irregular. Nah, di sini contohnya itu jika 5 detik pertama itu 11, 5 detik kedua istirahat, kemudian 5 detik ketiga 12, 5 detik keempat istirahat, 5 detik kelima 12. Maka kita jumlahkan frekuensi yang didapat, kemudian kita kalikan 4 untuk memperoleh hasil DJJ per menit. Nah, untuk tadi hasilnya itu yang sudah didapatkan, contohnya 11 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 35, kita kalikan dengan 4, hasilnya 140 kali per menit. Ini reguler. Nilai normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, ini adalah denyut yang reguler. Lalu kita letakkan kembali alatnya setelah kita gunakan. Baik Ibu, prosedur pemeriksaannya sudah selesai. Di sini untuk kesimpulan hasil pemeriksaan akan saya tuliskan pada medical record yang terdiri dari gravida, parturiennya atau abortusnya, kemudian usia kehamilan atau gestasi dalam minggu, kemudian hamil tunggal atau gemeli, kemudian letak janin, apakah sungsang atau kepalanya lintang atau tidak, kemudian riwayat operasi sebelumnya jika ada, miomektomi, sesar atau taksiran persalinannya. Nah, untuk tadi HPHT 5 Oktober 2024 ya Bu, dan untuk HPL-nya itu pada 12 Juli 2025 setelah dilakukan perhitungan yang sudah dilakukan. Kemudian Ibu dan hasil pemeriksaan itu semuanya normal ya Bu atau baik, keadaan dari posisi anak Ibu juga dalam posisi normal, kepalanya di atas, kakinya di bawah, dan juga punggungnya masih dalam keadaan yang baik. Dan di sini untuk tindakan lebih lanjut mungkin kita akan melakukan pemeriksaan seperti USG atau pemeriksaan lainnya Bu. Dan mungkin sekian dari saya Bu yang bisa saya lakukan. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan melalui WHO dan menyimpan alat-alat.